actually so good. Like, look at how creamy that is. Are you kidding me? And this was $2. $2, and this is huge. Vietnam is so cheap. I think I need like 10 of these every day, guys. Wow, wow. Not sugary. Wow, my new favorite beverage, guys. You already know what I'm gonna say, right? Just looking at it, it looks a little bit like the gula mera, like the red sugar. Like a syrupy type of sugar instead of chocolate. I don't think it's chocolate, to be honest. Oh, it's really thick. I'm trying to stir and it's actually difficult. Let's see. That's nice. It's not as sweet as you would think. Bayangkan saja Anda sedang duduk santai di pinggir jalan Indonesia, cuaca terik membuat tenggorokan terasa kering, lalu memesan 1 gelas jus alpukat yang segar. Bagi kita ini sangat biasa. Tapi bagi orang asing, hal yang kita anggap sederhana ini bisa terasa benar-benar luar biasa. Bagi kita, jus alpukat adalah minuman default yang enak dan sederhana. Namun jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, hal ini bisa terasa luar biasa di mata orang lain. Di banyak negara seperti Jepang, Korea, Eropa, hingga Amerika Serikat, alpukat termasuk dalam kategori makanan gurih. Cara mereka mengonsumsinya sangat berbeda. Dicampur dalam salad, ditempelkan di atas roti panggang, atau diberi garam, lada, bahkan minyak zaitun. Jadi bagi mereka, alpukat identik dengan rasa asin atau gurih, bukan manis. Oleh karena itu, ketika pertama kali mendengar ada minuman bernama jus alpukat, hal itu tidak hanya terasa aneh, tapi hampir dianggap tidak masuk akal. Seolah melanggar konsep tentang alpukat yang sudah tertanam dalam pikiran mereka selama ini. Yang menarik adalah, ketika orang asing ditawari jus alpukat, hampir semua memberikan reaksi yang mirip. Mereka merasa ragu, ada yang tertawa kecil, ada yang bingung, bahkan ada yang langsung menyatakan bahwa tidak akan menyukainya. Ini bukan karena mereka sok selektif, melainkan karena otak mereka sudah memiliki pola tentang apa itu alpukat. Ketika diminta minum jus alpukat, otak mereka seolah mengirim sinyal bahwa ada yang tidak sesuai dengan yang sudah mereka kenal. Kadang kita juga mengalami hal serupa, menolak sesuatu sebelum benar-benar mencobanya. Kemudian datang momen ketika mereka akhirnya mencoba dengan hati-hati satu tegukan saja. Biasanya yang terjadi adalah mereka menjadi sangat diam, seolah otaknya sedang memproses informasi yang tidak sinkron antara ekspektasi dan kenyataan yang dirasakan. Ekspresi mereka pun berubah secara bertahap. Dari ragu menjadi terkejut, dari terkejut menjadi penasaran, dan dari penasaran akhirnya ingin mencicipinya lagi. Ternyata kombinasi alpukat yang creamy dengan coklat, susu, dan gula tidak hanya enak, tapi juga sangat menggugah selera. Banyak dari mereka yang awalnya skeptis justru menjadi sangat menyukainya. Did Shrek come to visit? Avocados did. Is it kind of sweet? What is it? It's an avocado dessert. Yeah, avocado dessert with coffee? Phenomenal. 먹어보겠습니다. 맛있는데? 진짜 맛있다. 진짜 맛있다. 진짜. I like it. Yes, that's good. That's actually really good. I like that. Yeah. So good. This is avocado, milk, ice, and sugar. Reaksi kawan-kawanku pertama kali minum jus alpukat. Yes. Katanya enak, guys. Bahkan setelah kembali ke negara asal,
Beberapa di antaranya mencoba membuat jus alpukat sendiri. Padahal sebelumnya mereka tidak pernah membayangkan bisa menikmati alpukat dalam bentuk manis. Dari sini bisa kita lihat hal sederhana. Terkadang hal yang kita tolak di awal justru bisa menjadi hal yang kita suka di kemudian hari. Jika dilihat lebih dalam, fenomena ini tidak hanya tentang makanan, melainkan tentang cara kita melihat hidup. Dalam filsafat, ada gagasan bahwa manusia seringkali takut pada hal yang belum dikenal, bukan karena hal itu buruk, melainkan karena itu asing. Secara alami, manusia lebih nyaman dengan hal-hal yang sudah familiar. Ada juga kasus di mana mereka makan di restoran Indonesia yang berlokasi di luar negeri. Di depan mereka disajikan 2 gelas jus alpukat yang tampak segar. Minuman tersebut tidak langsung diminum, melainkan dulu dicium beberapa kali sebelum akhirnya diseruput perlahan. Kata yang keluar dari mulut mereka hanya satu, luar biasa. Kita seringkali menolak hal baru bukan karena itu salah, melainkan karena belum pernah mencobanya. Sama seperti jus alpukat yang terdengar aneh dan tidak masuk akal di awal. Bahkan mungkin membuat kita bertanya-tanya, mengapa bisa ada minuman seperti itu? Namun setelah dicoba, justru hal itu yang membuat kita berubah pandangan. Dalam kehidupan juga demikian. Kesempatan baru, pengalaman baru, atau pertemuan dengan orang baru seringkali terasa tidak nyaman di awal. Tapi bukan berarti hal itu buruk. Bahkan bisa jadi itu adalah jus alpukat versi hidup kita. Sesuatu yang akan mengubah perspektif kita setelah kita berani mencobanya. Ini adalah bukti bahwa hal yang kita anggap biasa bisa jadi keajaiban di mata orang lain. Lebih dari itu, jus alpukat mengajarkan kita bahwa terkadang yang terasa tidak masuk akal di awal, justru bisa menjadi hal yang mengubah hidup kita setelah kita berani mencoba. I ordered a sweet avocado juice, and it looks a little bit like a chococado juice. Not gonna lie, but I think actually, it's looking at it, it looks a little bit like the gula mera, like the red sugar, like a syrupy type of sugar instead of chocolate. I don't think it's chocolate, to be honest. Oh, it's really thick. I'm trying to stir, and it's actually difficult. Let's see. That's nice. It's not as sweet as you would think. Because I looked at it and I was like, okay, this is gonna be like as sweet as a dessert. But it's actually not. It's really pleasant avocado juice. Very good. Can I have a sip? Yeah. You're usually not so much of a avocado fan. Some avocado juice right here. Let's see. Wow, that is really good. Creamy, delicious.